Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Money dan Tech, tempat kita mengupas tuntas dunia keuangan dan teknologi terbaru dengan cara yang santai dan super gampang dipahami. Di video kali ini, kita akan menyelami satu topik yang sering banget disebut-sebut, tapi jujur deh, masih banyak yang gara-gara kepala kalau ditanya artinya blockchain. Kita dengar istilah ini di mana-mana kan? Mulai dari dunia kripto, hebohnya NFT, obrolan soal Web3, sampai konsep futuristik bernama Metaverse. Tapi apa sih sebenarnya blockchain itu? Gimana ceritanya sebuah sistem yang nggak punya bos, nggak dikendalikan bank sentral, tapi bisa dipercaya untuk mengatur transaksi senilai miliaran dolar setiap harinya? Tenang saja, kalian datang ke tempat yang tepat. Di video ini, kita akan bongkar tuntas dari nol sampai kalian benar-benar paham cara kerja blockchain. Dan yang lebih penting, kenapa teknologi ini digadang-gadang sebagai fondasi masa depan internet dan keuangan digital. Jadi, siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Coba bayangkan, kamu punya sebuah buku catatan super besar. Anggap saja ini buku kas. Tapi uniknya, semua orang di seluruh dunia bisa melihat isinya dan masing-masing memegang salinan yang sama persis. Nah, buku catatan bersama inilah yang kita sebut blockchain. Secara harfiah, blockchain itu artinya rantai blok. Kenapa? Karena setiap catatan transaksi dikelompokkan ke dalam sebuah blok. Setelah blok itu penuh, ia akan disambungkan secara permanen ke blok sebelumnya, membentuk sebuah rantai yang terus memanjang. Jadi, ini seperti puzzle raksasa yang tersambung rapi dari awal mula hingga detik ini, mencatat setiap transaksi yang pernah terjadi. Lalu, apa bedanya dengan database biasa yang dipakai bank atau perusahaan? Perbedaan utamanya ada di satu kata: terdesentralisasi. Artinya, tidak ada satu pihak pun, entah itu perusahaan atau pemerintah, yang mengontrol seluruh data. Sebaliknya, semua orang yang terhubung ke jaringan memiliki salinan data yang identik. Konsekuensinya apa? Kalau ada oknum yang mau berbuat curang, misalnya mengubah data transaksi di buku catatannya, perubahannya itu akan langsung ditolak oleh ribuan komputer lain di jaringan. Supaya berhasil, dia harus meretas dan mengubah data di ribuan komputer itu secara serentak, yang secara praktis hampir mustahil dilakukan. Inilah yang membuat blockchain dikenal sangat aman, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam. Gimana sih blockchain menyimpan data dengan begitu rapi? Setiap kali ada transaksi, misalnya kamu mengirim aset digital ke temanmu, informasinya akan dicatat di dalam sebuah blok. Blok ini bukan sekadar catatan biasa, tapi berisi beberapa data krusial. Pertama, ada data transaksinya sendiri, seperti siapa pengirim dan penerimanya, biasanya dalam bentuk alamat alfanumerik yang anonim, bukan nama asli. Kedua, ada jumlah transaksinya. Dan ketiga, ada stempel waktu kapan transaksi itu terjadi. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah sebuah kode unik yang disebut hash. Anggap saja hash ini sebagai sidik jari digital untuk setiap blok. Kode ini sangat sensitif. Sedikit saja perubahan pada data di dalam blok akan mengubah total kode hashnya. Nah, ketika sebuah blok sudah terisi penuh dengan transaksi, Hiringen akan mengunci blok tersebut menggunakan hashnya, lalu menyambungkannya ke blok sebelumnya. Hash dari blok sebelumnya juga ikut dimasukkan ke dalam blok yang baru, menciptakan kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Hasilnya, kamu mendapatkan sebuah rantai panjang berisi data transaksi yang tersusun secara kronologis,
di mana setiap blok saling mengunci satu sama lain. Inilah esensi dari nama blockchain, alias rantai dari blok-blok data. Proses penguncian dan penyambungan blok ini dilakukan secara gotong royong oleh jaringan komputer di seluruh dunia, melalui sebuah proses yang mungkin pernah kamu dengar, mining atau penambangan digital. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau tidak ada bos atau server pusat, siapa dong yang menjaga sistem ini tetap aman dan berjalan lancar? Jawabannya adalah para penjaganya tersebar di seluruh dunia. Sistem blockchain dijaga oleh ribuan, bahkan jutaan komputer yang disebut node. Node-node ini bekerja sama untuk memverifikasi setiap transaksi yang masuk. Sebelum sebuah transaksi ditambahkan ke dalam blok, mayoritas node harus setuju bahwa transaksi itu valid. Mereka memeriksa apakah pengirim punya cukup saldo, apakah transaksinya tidak ganda, dan berbagai aturan lainnya. Inilah yang dimaksud dengan decentralized network atau jaringan terdesentralisasi. Tidak ada server pusat yang bisa diserang. Tidak ada satu lembaga tunggal seperti bank yang bisa bangkrut atau memanipulasi data. Semua data disimpan dan diverifikasi secara kolektif oleh para penggunanya. Jadi, kalaupun satu komputer di jaringan rusak atau berhasil diretas, data di ribuan komputer lainnya tetap aman dan utuh. Keamanan blockchain bukan karena tidak bisa diretas, tapi karena kekuatannya terletak pada distribusi salinan datanya ke seluruh jaringan. Nah, setelah paham dasar-dasar blockchain, mungkin pertanyaan yang muncul di benakmu adalah, terus, apa hubungannya blockchain dengan cryptocurrency seperti Bitcoin? Jawabannya sebenarnya sangat simpel. Kripto adalah aplikasi pertama yang sukses besar menggunakan teknologi blockchain. Coba kita lihat Bitcoin. Bitcoin adalah sistem uang digital pertama yang berhasil memanfaatkan blockchain untuk mencatat semua transaksi tanpa perlu perantara seperti bank. Dengan Bitcoin, kamu bisa mengirim nilai ke siapapun di dunia secara langsung, peer-to-peer. Blockchain di sini berfungsi sebagai buku besar publik yang memastikan tidak ada yang bisa membelanjakan koin yang sama dua kali. Sementara itu, ada juga Ethereum yang membawa konsep ini ke level selanjutnya. Blockchain Ethereum tidak hanya dirancang untuk mencatat transaksi keuangan, tapi juga untuk menjalankan smart contract atau kontrak pintar. Ini adalah program komputer yang berjalan secara otomatis di atas blockchain dan akan mengeksekusi perintah tertentu jika syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi, gampangnya begini, blockchain itu adalah teknologi dasarnya seperti sistem operasi, sementara cryptocurrency dan smart contract adalah aplikasi atau program yang berjalan di atas sistem operasi tersebut. Penting untuk diingat, kegunaan blockchain jauh melampaui dunia kripto. Saat ini, teknologinya sudah mulai merambah ke banyak bidang lain. Misalnya di industri keuangan digital, blockchain dipakai untuk memfasilitasi transaksi lintas negara yang lebih cepat dan murah tanpa perlu banyak perantara. Lalu ada NFT atau non-fungible token yang menggunakan blockchain untuk membuktikan kepemilikan aset digital yang unik, seperti karya seni, musik, atau bahkan item dalam game. Di sektor supply chain atau rantai pasok, blockchain membantu melacak asal-usula sebuah produk dari pabrik hingga sampai ke tangan konsumen, memastikan keaslian dan transparansinya. Bahkan di sektor pemerintahan, ada wacana penggunaan blockchain untuk sistem pemilu digital yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Di dunia kesehatan, teknologi ini bisa dipakai untuk menyimpan rekam medis pasien secara aman dan privat, di mana hanya pasien yang punya kendali penuh atas datanya. Jadi, jelas ya, blockchain bukan cuma soal investasi kripto, tapi sebuah teknologi revolusioner yang mulai diterapkan di dunia nyata. Sekarang, mari kita bicara soal masa depan. Dunia teknologi saat ini sedang bergerak ke arah sebuah konsep besar yang disebut Web 3.
Apa itu Web 3? Anggap saja ini adalah evolusi internet berikutnya. Jika Web 1 adalah era read-only dan Web 2 adalah era read-write, di mana kita bisa berinteraksi di media sosial, maka Web 3 adalah era read-write. Di era Web 3, kamu punya kendali penuh atas data dan identitas digitalmu sendiri. Bayangkan, semua data login, aset digital, bahkan profil media sosialmu, semuanya tersimpan aman di blockchain dan hanya kamu yang punya kunci aksesnya. Kita tidak lagi bergantung pada perusahaan teknologi raksasa seperti Google atau Meta untuk menyimpan dan mengelola data kita. Dan ini baru permulaannya. Blockchain akan menjadi tulang punggung bagi banyak inovasi besar di masa depan. Mulai dari dunia virtual metaverse, sistem keuangan terdesentralisasi, atau DeFi yang lebih terbuka, hingga model pemerintahan digital yang lebih transparan dan partisipatif. Jadi, teman-teman, kesimpulannya apa? Intinya, blockchain adalah sebuah cara baru bagi dunia untuk menyimpan dan memproses data secara kolektif tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga sebagai perantara. Teknologi ini menawarkan keamanan, transparansi, dan keandalan yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi ekonomi digital di masa depan. Kalau dulu internet merevolusi cara kita bertukar informasi, maka blockchain berpotensi merevolusi cara kita bertukar nilai dan kepercayaan. Keren banget kan? Nah, obrolan kita belum selesai sampai di sini. Di video berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi untuk menjawab pertanyaan, gimana sih mekanisme kerja blockchain? Sampai bisa dibilang hampir mustahil untuk diretas. Pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan seri edukasi blockchain kita selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dari Money dan Tech, stay smart, stay digital.